Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Bang Andreas. Oke guys ya, hari ini kita ketemu lagi dengan konten kita atau kesempatan kita hari ini ya. Kita mau compare kamera lagi untuk hari ini. Dan untuk kamera yang kita gunakan nanti kita menggunakan si YI Action Cam Inter guys ya, warna hitam. Yang katanya kamera tersebut itu adiknya dari GoPro. Jadi nanti untuk di sini kita YI Action Cam kita comparein sama si iPhone. Oke, untuk iPhone-nya di sini ya. Ini ada iPhone 11 ya. iPhone 11 kapasitasnya 128. Untuk kamera atau resolusi kamera di sini 12 megapiksel untuk kameranya. Oke. Dan untuk di YI Action Cam tersebut kayaknya sekitar 12 ataukah 16 megapiksel. Kurang lebih di kedua kamera tersebut nanti hampir sama. Tapi di sini ada sedikit perbedaan untuk hasilnya ya. Di sini kamera si YI Action Cam dia belum ada stabilnya. Sedangkan di kamera iPhone dia sudah stabil untuk hasil gambarnya. Jadi nanti seperti apa untuk hasil videonya, untuk kita uji coba motovlog di siang hari dalam kondisi yang cuaca yang sangat panas atau di langit-langit yang biru nanti. Oke, di sini untuk compare kali ini kita tidak sebanding atau harganya itu tidak pada ya, harganya itu beda jauh. Di sini YI Action Cam tersebut harganya 500 ribuan, sedangkan di iPhone 11 tersebut harganya 5 jutaan. Oke, perbedaan harga yang sangat jauh. Seperti apa kualitas hasil videonya untuk kita motovlog nanti ya. Untuk memori di sini kita menggunakan SanDisk Ultra. Untuk di sini kita tanpa memori, hanya internal aja ya, soalnya iPhone itu tidak ada memorinya. Oke, untuk hasilnya seperti apa? Langsung saja kita masuk ke videonya. Tapi sebelum video ini dilanjut, terlebih dahulu Pak Andreas puter intro nih Pak Andreas. A few moments later. Oke guys, sekarang video kita lanjut lagi ya. Kita mau melakukan komparasi atau uji coba ya. Di sini kita mau compare di antara YI Action Cam Inter ya, warna hitam versus GoPro versus iPhone 11 guys ya. Oke, di sini dengan settingan yang kita gunakan di iPhone 11 tersebut, kita menggunakan 1080 60 fps ya, 0,5 atau wide angle. Kita pindah ke YI Action Cam tersebut dengan settingan di 1080 60 fps juga, wide angle juga ya, dengan perbedaan yang lumayan jauh ya di antara YI Action Cam vs iPhone 11. Mungkin video ini bisa membuat kalian berpikir lagi jika kalian mau belajar motovlog ya. Bagus menggunakan HP ataukah bagus menggunakan YI Action Cam kamera khusus untuk motovlog. Untuk audio di sini kita menggunakan HP Redmi Note 10s untuk audionya. Karena di YI Action Cam dia belum mod mic eksternal, dan di iPhone 11 dia juga belum mod mic untuk mic eksternalnya. Jadi untuk audionya kita ambil dari Redmi Note 10s. Dan kita melakukan perekaman suara yaitu tanpa aplikasi ya, menggunakan rekaman suara bawaan dari HP tersebut. Untuk hasilnya bisa kalian lihat untuk kualitas gambarnya. Di kamera YI Action Cam dengan settingan tersebut 1080 60 fps ya, auto low lag hidup. Gambarnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Dan kita pindah ke iPhone 11 dengan settingan 1080 fps ya, 1080 per 60 fps dengan lensa ultra wide atau ultra lebar dengan gambar yang stabil, hasilnya stabil. Sedangkan di YI Action Cam dia belum stabil untuk gambarnya. Oke, kalian bisa menilai sendiri
bagus untuk di YI Action Cam ataukah bagus untuk di HP-nya. Untuk harga di YI Action Cam kita beli harga 500.000, sedangkan di iPhone 11 atau di HP kita beli seharga 5 jutaan lebih. Memang di harga yang lumayan jauh berbeda, mungkin hasil gambarnya juga akan berbeda juga. Dengan kondisi cahaya yang panas ya guys ya, cahayanya panas di sini, atau pencahayaannya itu cetar banget ya. Untuk aplikasi editing nanti kita menggunakan KineMaster ya. Menggunakan KineMaster untuk aplikasi editnya. Kita agak ngebut sedikit, kita lihat gambarnya di perbedaan di antara iPhone 11 vs Xiaomi YI Inter. Kalau di YI Inter ya, dia belum stabil untuk gambarnya, jadi masih agak gerak, apalagi kita taruhnya di motor seperti ini, jadi bergerak parah ya. Sedangkan di iPhone dia udah stabil, yang padahal kita taruh di helm itu kena angin, si HP atau si iPhone tersebut dia goyang-goyang guys ya. Tapi gambarnya bagus banget, gambarnya stabil, cocok banget gambarnya. Kita naikkan kamera, kita lihat ke arah langit-langit guys. Di kamera iPhone 11 kita lihat langit ya. Terus di YI Action Cam kita lihat ke langit dulu ya, kita naikin kamera, kita lihat ke langit seperti itu, melawan matahari ya. Sedangkan ini di iPhone 11 ya, kita nundukin kamera lagi ya. Jadi perbedaannya kalian nilai saja nanti di kolom komentar ya guys ya. Ini video baru berdurasi 5 menitan lebih. Untuk di YI dia 5 menit udah kerasa anget ya guys ya, karena mungkin cuaca panas juga seperti ini, jadi di YI 5 menit udah anget. Sedangkan di iPhone 5 menit belum terasa anget atau belum terasa panas guys ya, masih adem-adem saja gitu. Kalau di YI udah anget kameranya. Mungkin nanti kita perekaman kurang lebih di angka 8 menit ya. Dengan perbedaan yang bisa kalian lihat seperti ini, kalian milih rekaman motovlog menggunakan YI Action Cam ataukah menggunakan HP guys ya. Untuk komparasi di antara HP plus HP, di antara HP plus kamera, di antara kamera plus HP yang lainnya juga, videonya udah lengkap banget. Kalian ngecek aja, nanti linknya ada di deskripsi. Di situ komparasi untuk motovlog pemula di antara HP, di antara YI, GoPro, di situ videonya lengkap. Nanti kalian ngecek sendiri saja di situ ya guys ya. Jadi video ini tak dibuat seperti ini karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, Bang, rekomendasi HP yang cocok untuk motovlog. Di iPhone 11 sangat cocok guys ya, di Redmi 10S juga cocok, di Oppo cocok, semua perangkat cocok, tergantung kebutuhan konten kalian buat apa. Kalau motovlog yang modelnya pakai motor seperti ini, itu tidak harus menggunakan iPhone ya, menggunakan HP Samsung, HP Redmi, HP Oppo, bebas saja. Yang penting ada kamera ultrawide-nya. Syukur-syukur udah ada stabilisasi gambarnya, jadi gambarnya seperti ini, dia stabil guys ya di iPhone ya. Untuk aplikasi edit nanti kalian bisa pakai VN, pakai KineMaster, pakai Adobe Premiere, dan pakai aplikasi Capcut juga bisa. Tergantung kalian enaknya pakai apa. Kalau Bang Andreas pakai KineMaster ya guys ya. Dengan hasil yang lumayan berbeda kedua kamera tersebut. Kalian milih pakai yang mana guys ya? Rekomendasinya kalau menurut Bang Andreas sih rekomendasi pakai iPhone lah ya, di antara kedua kamera tersebut. Tapi kalau iPhone sama GoPro
GoPro yang versi stabil ya, di antara GoPro 7 ke atas itu lebih bagus di GoPro-nya dibanding di iPhone ya. Soalnya di GoPro harga 5 juta baru dapat kamera doang guys ya. Kalau di iPhone harga 5 juta udah dapat kamera, udah dapat HP, udah dapat kalender ya. Dapat galeri juga ya. Itu pasti harga yang mahal atau harga yang tinggi membuat hasil kualitas yang bagus juga gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli, ya udah mikir-mikir dulu, siapin dana, beli sesuai kebutuhan gitu. Kalau kebutuhan kalian masih pemula, daripada buat beli kamera, mending buat beli HP dulu ya. Soalnya kalau di HP nanti kalian merekam pakai HP, ngeditnya juga pakai HP. Kalau dananya masih pemula, tapi kalau udah pro, dananya udah banyak, dibanding pakai HP ya pasti bagus di GoPro-nya lah, di action cam-nya lah. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan motovlog ya, komparasi di antara YI Action Cam versus iPhone 11 guys ya. Silahkan kau tulis aja di kolom komentar untuk kalian ya, bagus yang mana. Kalau menurut Bang Andreas sih tetap bagus di iPhone ya. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini sampai dengan akhir ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu guys ya. Selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kebahagiaan, pastinya selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Mungkin sekian dulu videonya dari Bang Andreas untuk hari ini. Bang Andreas akhiri saja dulu videonya. Salam dari Bang Andreas. Bye bye.